Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Salam. Kita adalah orang-orang yang hidup di zaman yang akhir. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 dikatakan bahwa di zaman yang akhir-akhir zaman ini adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Tetapi Tuhan Allah kita adalah Allah yang sangat baik. Dengan kesukaran-kesukaran yang kita hadapi bukan berarti Tuhan terus meninggalkan kita, membiarkan kita sendiri, tidak seperti itu. Bahkan dikatakan di Mazmur 23 bahwa Allah kita adalah gembala yang baik. Jadi kita ini hidup di zaman akhir ini, kita harus lebih untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Memang dunia semakin hari secara kemajuan ya kan sangat maju ya kan. Dari katakanlah alat transportasi ya kan. Alat transportasi itu yang tadinya orang hanya bisa melakukan perjalanan melewati darat atau melalui laut, tapi bisa sekarang melalui udara. Ya kan? Demikian juga alat telekomunikasi. Ya kan? Dulu orang mengirim hanya katakan berita-berita itu hanya melalui surat kabar, hanya kita melalui kantor pos. Ya kan? Kita mengirim surat. Tetapi sekarang kita bisa berbicara langsung, bahkan bisa melihat siapa yang kita hubungi sampai di seluruh bumi ini. Ini adalah kecanggihan yang dunia semakin hari semakin maju. Tetapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dengan kemajuan zaman ini, setan juga katakanlah bekerja dengan luar biasa. Setan mereka sangat tahu ya kan? Waktunya sangat singkat untuk menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebelum mereka mendapatkan hukuman, setan bekerja dengan luar biasa. Melalui katakanlah menyerang dari dalam atau dari luar. Nah, kita selaku anak-anak Tuhan, biarlah kita jangan sampai lengah ya, situasi kondisi. Apalagi sekarang ini, yaitu kondisi kita di negara kita masih mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Bahkan sekarang Indonesia ini sudah terpapar ya, sudah 196 lebih ya, ribu ya. Jadi semakin hari kalau kita mendengar berita-berita di televisi bisa mencekam, bisa membuat orang-orang menjadi takut. Makanya setan itu menebar ketan dan ketakutan. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan. Terus lebih lagi Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan-tantangan yang ada di dalam dunia ini. Karena hidup kita katakanlah tidak bergantung dengan keadaan kita ya kan? Apa yang kita lihat, tapi dikatakan biarlah hidup kita terus bergantung hanya kepada Tuhan saja. Kita beriman ya kan? Kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Seperti kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, bahwa orang-orang Israel adalah orang-orang katakanlah tidak mereka diperlengkapi dengan katakanlah untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Karena dia adalah seorang budak, ratusan tahun menjadi budak. Hidupnya hanya katakanlah untuk mengabdi
kepada tuannya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu kasih Tuhan? Tuhan membawa bangsa Israel keluar ya kan, dari tanah Mesir. Banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Dihadapi oleh orang-orang Israel. Dan mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan. Karena apa? Kasihnya kepada bangsa Israel. Kita ini juga adalah Israel rohani. Kita ini telah ditebus dengan darah yang maha kudus ya kan. Bukan oleh karena kata kekuatan kita, kebaikan kita boleh mengenal Tuhan, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga kita boleh mendapatkan yang namanya keselamatan, mendapatkan yang namanya kebenaran. Sebenarnya kita tidak katakanlah tidak ada yang benar dikatakan. Seorang pun tidak ada yang benar. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Dia telah menyelamatkan kita, telah membenarkan dengan darah yang maha kudus. Nah, kita ini hidup di dalam zaman yang akhir ini, kita harus lebih lagi waspada. Karena saya katakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya kan, banyak guncangan-guncangan yang dialami. Tidak hanya katakanlah belahan bumi, tapi seluruh dunia diguncang oleh Tuhan. Demikian juga seperti saat hari ini, ya kan, dunia mengalami guncangan-guncangan. Hanya katakanlah dengan virus yang tidak kelihatan, ya kan, bisa dilihat hanya dengan mikroskop, tapi sangat kecil sekali, tidak kelihatan, tetapi boleh memporak-porandakan dunia. Ya kan. Bahkan negara-negara yang maju, ya kan, seperti Amerika, negara-negara Eropa, ya kan, mereka mengalami kebangkrutan, mengalami resesi. Ya puji Tuhan kita Indonesia walaupun sekarang juga agak masuk dalam resesi ya, tetapi kita terus berdoa kepada Tuhan. Allah kita yang penuh dengan kuasa. Kita yakin dan percaya bahwa kuasa doa itu sungguh luar biasa. Jadi kalau kita membaca di dalam Yakobus 5 dikatakan doa orang yang benar dan didoakan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita yang hidup di zaman akhir ini, saya katakan kita harus lebih waspada. Tuhan Yesus pun juga katakanlah berfirman, kita akan baca di dalam Lukas 21, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lukas 21 ayat 11 dan ayat 36. Saya bacakan Lukas 21 ayat 11 mulai ayat 10 ya. Ia berkata, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang berkata, kepada mereka bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Apakah COVID-19 ya, pandemi COVID-19 ini merupakan yaitu tanda-tanda juga yang dikatakan di firman Tuhan? Saya yakin adalah iya. Ini ada penyakit sampar, penyakit yang menular. Penyakit yang menular. Itu semua di dalam firman Tuhan ini, semua janji-janji Tuhan pasti digenapi. Tetapi kita selaku anak Tuhan, walaupun situasi kondisi yang sulit, ya kan, seperti saat ini kan kondisinya sangat sulit ya.
orang-orang banyak katakanlah tidak mendapatkan pekerjaan. Dia menganggur. Yang namanya menganggur, padahal kebutuhan terus harus mereka keluarkan, ya kan? Kebutuhan terus berjalan, ya kan? Padahal dia tidak ada pemasukan. Apa yang terjadi, ya kan? Sehingga akan menimbulkan rasa ketakutan. Bahkan banyak orang-orang yang mereka imannya kurang, ya kan? Mereka melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Mereka mencuri, mereka merampok, ya kan? Pokoknya hal yang tidak baik dilakukan. Nah, kita selaku anak-anak Tuhan, mari menghadapi zaman yang sangat sulit ini. Kita tidak perlu takut, ya kan? Kita tidak perlu khawatir, ya kan? Kita punya Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Jadi hal-hal segala yang akan terjadi sudah disampaikan oleh dalam firman Tuhan. Tuhan sudah nyatakan seperti ini loh keadaannya. Jangan kita tenang-tenang saja. Banyak orang-orang Kristen, ya kan, katakanlah mereka kalau sudah ke gereja 1 minggu sekali dikatakan sudah cukup. Padahal dikatakan di dalam firman Tuhan, pada zaman ini, akhirnya zaman yang sangat sulit ini, kita harus lebih lagi untuk berhati-hati, harus berwaspada dikatakan. Bila kita berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekarang ada pertanyaan begini, apakah setelah COVID ini selesai Tuhan Yesus datang kedua kali? Atau Tuhan Yesus tidak datang atau belum datang? Kita selaku anak Tuhan, apapun yang terjadi, siap atau tidak siap, Tuhan Yesus pasti datang. Kita selaku anak Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita terus berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dikatakan umur manusia itu ya, di dalam Mazmur, ya kan, nggak salah, Mazmur 90 dikatakan, kalau kuat itu 70 atau 80, selebihnya itu hanya penderitaan. Nah, kita ini kan, saya sendiri udah masuk usia lansia, ya. Udah usia, ya. Tetapi walaupun usia-usia yang muda, tapi kita tetap harus mempersiapkan diri kita. Kita tidak tahu kapan, ya kan, Tuhan datang kedua kali atau Tuhan menjemput kita. Kita tidak tahu. Tetapi kita selaku anak Tuhan, mari terus kita mempersiapkan diri kita. Ya kan, mempersiapkan diri kita. Dikatakan tadi di ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, ya, yang terjadi untuk menjelang kedatangan Tuhan. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita terus lebih mempersiapkan diri kita. Dikatakan juga di dalam surat Petrus, ya, dikatakan. Surat Petrus dikatakan, kalau kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 10, ya. Mari kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11 saya bacakan. Jadi mulai ayat 10, ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini adalah
menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau Tuhan Yesus nanti datang yang kedua kali, ya kita selaku anak Tuhan yang terus kita mempersiapkan diri kita, ya kan. Dikatakan betapa hidup kita harus saleh, ya kan? Harus kudus. Ya kan? Nah, makanya kita dikasih kata waktu yang panjang ini kita untuk mempersiapkan diri kita. Jangan kita katakanlah sudah dikasih karunia anugerah keselamatan, dikasih kemerdekaan, kita mempergunakan dengan tidak sebaik-baiknya. Mari kita lakukan, katakanlah anugerah ini, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dikatakan biarlah keselamatan yang kita peroleh ini kita akan lakukan, kita seturut dengan firman Tuhan. Hidup kita jangan katakanlah seperti orang-orang dunia. Orang dunia mereka asal hidup mereka katakanlah dicukupi, ya kan. Dia bekerja keras dari pagi sampai malam, ya kan. Tidak tahu waktu, ya kan. Apalagi ke keluarganya mereka berhasil, dikiranya dia berhasil. Keberhasilan di dunia ini tidak ada artinya, ya kan. Seperti firman Tuhan katakan, apa untungnya kita memiliki seluruh dunia ini, kekayaan yang di dunia kita miliki, tetapi jiwa kita binasa, nggak ada artinya. Memang kita masih hidup di dalam dunia, ya. Kita perlu yang namanya makan dan minum. Tetapi biarlah kita selaku anak-anak Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, biarlah kita hidup kita semakin hari semakin diperbaharui. Katakanlah perilaku kita atau iman kita semakin hari harus semakin bertumbuh. Karena apa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Nah, dikatakan iman itu harus terus bertumbuh. Jangan seperti iman kerikil atau batu, sekali itu enggak pernah bertumbuh, ya seperti itu saja. Tetapi biarlah iman kita, ya kan, semakin hari semakin bertumbuh. Semakin hari kita semakin mengenal akan Tuhan. Kita tahu, ya kan, bahwa dunia di zaman akhir ini sangat sulit. Tetapi Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan. Pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa. Kita meyakinin, ya kan, apa yang difirmankan oleh di firman Tuhan ini. Maka dikatakan kalau kita terus melakukan apa yang menjadi perintah firman Tuhan, istilahnya kita makan saja, kita telan aja firman Tuhan ini terus, karena ini adalah makanan roh kita. Saya yakin dan percaya semakin hari kita semakin kuat, semakin hari kita semakin mengerti, menjadi orang-orang yang bijaksana, jangan menjadi orang-orang yang bodoh, ya kan? Orang-orang bijaksana itu yang menjadi katakanlah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, karena mereka orang-orang yang bijaksana. Seperti 5 gadis yang bijaksana, mereka mendapatkan keselamatan. Tapi gadis yang 5 yang bodoh itu, ya kan, itu gambaran kerajaan surga, ya. Itu mereka ditolak. Walaupun katakanlah ke-5-5-nya, ke-10 orang gadis ini semuanya menanti-nantikan kedatangan mempelai, ya, kedatangan Tuhan Yesus. Mereka membawa pelita, semua membawa pelita, ya kan? Tetapi ada yang bodoh, ada yang pintar. Yang pintar, ya 5 gadis yang pintar ini, mereka terus membawa cadangan minyak.
Karena tidak tahu kedatangan Tuhan itu kapan, ya kan? Kedatangan Tuhan itu kapan tidak tahu. Demikian seperti saat ini ya, kita tidak tahu. Tapi Tuhan sudah memberikan, katakanlah ini loh tanda-tandanya, bahwa waktunya sudah dekat. Waktu kedatangan sudah dekat, kedatangan Tuhan. Walaupun katakanlah kita mengalami yang namanya hal-hal yang tidak baik, tetapi janji Tuhan, ya kan? Janji Tuhan itu tetap digenapi, ya kan? Kita bisa katakanlah belajar seperti Rasul Paulus, ya kan? Rasul Paulus itu katakanlah walaupun seorang yang tadinya adalah seorang yang ganas, dikatakannya, seorang yang menganiaya jemaat pengikut-pengikut Kristus, mereka benci, ya kan? Mereka aniaya, bahkan mereka bunuh. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, Rasul Paulus, si Saulus tadi dijamah oleh Tuhan sehingga mereka menjadi rasulnya Tuhan. Dalam perjalanan hidup Rasul Paulus tidak katakanlah terus enak-enak saja, ya kan? Banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi untuk menghadapi situasi dunia yang semakin jahat ini. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul, ya Bapak Ibu kasih di Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 dan 26. Kisah Rasul 16 ayat 25 dan 26. Saya bacakan ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini adalah Rasul Paulus setelah mereka dijamah oleh Tuhan. Mereka banyak waktu mengabarkan kabar kesukaan. Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Katakanlah sapu tangannya bisa menyembuhkan orang yang sakit. Itu bukan karena kekuatan dari Rasul Paulus, tapi karena kuasa Roh Kudus. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan diperlengkapi juga dengan kuasa Roh Kudus. Roh yang ada di dalam diri kita ini lebih besar daripada roh yang ada di luar. Kita percaya itu. Kita percaya, ya kan? Rasul Paulus waktu mereka ditangkap dan dipenjarakan, apakah Rasul Paulus terus katakanlah mengeluh, ya saya sudah mengiring Tuhan, ya kan? Saya sudah bertobat, saya sudah mengabarkan Injil kemana-mana, ya kan? Tapi nyatanya saya sekarang masuk penjara. Apa seperti itu, Bapak Ibu? Tidak, ya kan? Rasul Paulus mengetahui memang, ya kan, dikatakan mengenal Tuhan, ya kan, mengikut Tuhan Yesus itu harus memikul salibnya setiap hari, ya kan, harus menyangkal diri. Rasul Paulus mendapatkan hukuman, ya, di penjara. Di penjara dikatakan Rasul Paulus tetap mereka berdoa. Walaupun mereka dirantai, ya kan, tangannya, kakinya dirantai, tidak bisa bergerak. Tetapi puji Tuhan, mulutnya mereka tidak ditutupin, sehingga mereka bisa memuji-muji nama Tuhan. Bahkan seluruh penjara mereka mendengarkan Rasul Paulus berdoa dan memuji nama Tuhan. Itulah kuasa doa dan puji-pujian.
Ada dikatakan Tuhan Yesus berjaga-jagalah senantiasa dan berdoa. Doa itu sangat penting ya kan. Karena doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan. Supaya kita itu bisa sama ya kan. Katakanlah punya frekuensi yang sama, gelombangnya yang sama. Kita bisa channel, kita bisa langsung ke surga. Nah, kita harus sesuai channelnya Tuhan ya kan. Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kudus. Allah yang Maha Kudus. Supaya kita bisa nyambung, nah hidup kita juga harus kudus. Hidup kita harus berkenan. Nah memang katakanlah tidak gampang. Masih ada di dunia daging ini yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Daging itu sukanya yang enak-enak ya kan. Apalagi kalau doa pagi. Saya kan sudah lama nggak doa pagi karena adanya lockdown. Begitu sudah ada dibuka itu, wah rasanya juga yang namanya ya tadi daging tadi ya. Daging itu sangat-sangat menghambat. Ya kan? Karena tubuh kita ini karena dikatakan daging tidak mewarisi kerajaan surga. Mereka akan kembali menjadi katakanlah tanah. Asalnya dari tanah kembali kepada tanah. Kembali lagi kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus mengerti. Rasul Paulus mengerti bahwa mereka hidupnya itu walaupun telah hidup sesuai melakukan firman Tuhan, tetapi banyak tantangannya dialami. Kita juga gitu Bapak Ibu kasih Tuhan. Setelah kita mengiring Tuhan, bukan kita enak-enak saja, tapi kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya kan? Bagian kita selaku murid, ya kan? Selaku anak Tuhan. Ya kan? Kalau selaku murid kita harus belajar. Ya kan? Kalau kita tidak mau belajar, kita menjadi murid yang bodoh. Ya kan? Dikatakan tadi orang yang bodoh, ya kan? Akhirnya tidak mendapatkan bagian kerajaan surga seperti 5 wanita yang bodoh tadi. Ya, kita selaku anak Tuhan, selaku murid Tuhan, mari kita terus belajar. Kita terus hidup kita semakin hari semakin berkenan. Itu tidak gampang ya. Ini adalah proses. Ya. Makanya dikatakan kalau kita dipelihara di dunia ini kan dikatakan itu kemurahan Tuhan ya. Kalau katakanlah kita sudah cukup, waktunya sudah cukup, Tuhan akan panggil. Ya. Makanya kesempatan yang baik ini mari ya kan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Seperti COVID-19 ini adalah juga salah satu tanda bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Karena itu mari kita akan mempersiapkan diri kita. Jangan sampai kita nanti ya kan datang kepada Tuhan dikatakan aku tidak kenal kamu. Jangan sampai seperti itu. Biarlah kita terus memperbaharui hidup kita. Kita belajar dan kita lebih lagi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita tahu ya bahwa zaman yang sulit ini banyak hal-hal yang notabene yang melanggar firman Tuhan. Tadi pagi Pak Lewi katakan bahwa di Jawa Barat, di Bandung khususnya itu angka perceraian itu semakin hari semakin meningkat ya kan? Padahal yang kita katakan perceraian itu adalah dibenci oleh Tuhan ya kan? Katakan apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia dengan alasan apapun juga. Nah, menjelang zaman akhir ini memang banyak tantangan-tantangan yang harus kita alami, tetapi mari dikatakan oleh firman Tuhan, biarlah kita terus berjaga dan berdoa. Kita berjaga-jaga, kita selalu siap berjaga. Jangan sampai kita lengah, karena dikatakan iblis itu sangat pintar ya kan. Iblis itu sangat-sangat pintar ya. Dikatakan di dalam surat Petrus bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-mengaum, dia terus jalan ke sana kemari
untuk siapa yang dapat ditelannya. Ngeri juga ya, dapat ditelannya. Maka jangan sampai kita ditelan oleh iblis. Kita terus lebih lagi, hidup kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Iman kita semakin hari semakin dikuatkan, ya kan? Iman kita bisa kuat, dikatakan iman timbul daripada pendengaran, ya kan? Pendengaran akan firman Kristus. Kita harus lebih hari terus lebih meneliti, ya. Kita merenungkan firman Tuhan ini, ya kan? Jangan sampai kita malas untuk membaca firman Tuhan, karena firman ini kita tidak perlu katalah pikirkan apa yang difirmankan, mari kita telan saja seperti katakanlah bayi, ya kan? Seperti anak-anak, ya kan? Anak-anak itu kalau dikasih makanan yang pokoknya saya yakin dan percaya sebagai orang tua pasti akan memberikan makanan kepada anak-anaknya yang terbaik supaya anaknya menjadi sehat, menjadi cerdas, bertumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa, ya kan? Pasti itu selaku orang tua. Tapi anak terus tanya, "Pak, ini gunanya apa kita makan? Vitaminnya kayak apa?" Kan nggak tahu seperti itu. Pokoknya apa yang disediakan oleh orang tuanya mereka makan. Semakin hari anak itu semakin bertumbuh, semakin pintar. Demikian juga firman Tuhan ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita terus kita makan, kita tidak perlu kita pikirkan, oh seperti ini tuh firman Tuhan. Ada orang luar sana katakan, ada firman Tuhan, kalau pipi kananmu ditampar, berikan yang pipi kirimu. Nah, itu kan, wah itu orang bodoh itu. Tetapi ini firman Tuhan, Bapak kasih Tuhan. Artinya apa? Kita tidak bisa katakanlah tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita terus dikatakan berdoalah kepada musuhmu, ya kan? Kalau musuhmu lapar, beri dia makan. Kalau orang dunia nggak mungkin seperti itu. Musuhnya ya pasti harus ditumpas, ya kan? Tapi firman Tuhan ini kayaknya kan, lah kok suruh mengasihi musuhmu, ya? Tapi ini firman Tuhan, Bapak kasih Tuhan. Kita belajar, ya kan? Kita belajar dan belajar. Walaupun sulit, ya kan? Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dikatakan kuasa Roh Allah sendiri ini, kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, hendaklah kamu kudus karena aku kudus, lah kita belajar. Kita terus memperbaiki diri kita. Walaupun kita kadang-kadang jatuh, tapi kita harus bangkit bangun kembali. Kita lebih lagi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dikatakan kita harus berjaga-jaga dan berdoa untuk menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Kita lebih lagi untuk waspada. Jangan sampai kita ditipu oleh yang namanya iblis. Nah, dikatakan di Yohanes 10 katakan ayat 10 bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Karena banyak pendusta-pendusta, ya kan? Orang-orang mencintai dusta, apalagi sekarang hoak-hoak kan terus dimunculkan, ya. Nah, dikatakan di dalam Wahyu pun dikatakan bahwa orang-orang pembunuh, pencuri, ya kan, saksi-saksi dusta, mereka tidak mendapatkan bagian yang namanya hidup kekal, tetapi mereka mendapatkan bagian yang namanya api yang kekal, yaitu neraka. Nah, banyak orang yang katakanlah menyintai dusta, ya kan, banyak sekali, ya kan? Tetapi mari kita selaku anak Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, kita lebih lagi giat untuk melakukan apa yang talenta berikan kepada kita iman kita semakin hari semakin dikuatkan menghadapi dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Kita terus waspada, ya kan? Waspada, berjaga-jaga dan berdoa. Puji nama Tuhan.